Permisi Bu, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak Agus. Iya. Silakan duduk Pak Agus. Iya Ibu. Apa kabar Pak Agus? Iya, puji Tuhan, kabar baik Ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Sama, kabar baik Pak Agus. Oh iya. Baik Pak Agus. Kemarin dulu tuh Pak Agus ada menghubungi saya lewat WA ya? Iya, kemarin saya hubungi Ibu 2 hari yang lalu itu untuk berkonsultasi dengan Ibu gitu, karena ada beberapa permasalahan di dalam kelas ketika saya melakukan pembelajaran itu. Oh, Gitu. Oke Pak Agus, apa yang bisa saya bantu untuk Pak Agus? Ya begini Bu, di dalam pembelajaran saya di dalam kelas itu, saya rasa ketika saya melakukan pembelajaran di dalam kelas, siswa itu keaktifannya kurang, terus kreativitasnya itu kurang, seperti itu Bu. Makanya saya datang menghadap Ibu sebagai kurikulum untuk berkonsultasi mengenai masalah yang saya hadapi, seperti ini Bu. Oh iya. Oke Pak Agus, itu permasalahan yang Pak Agus hadapi dalam proses pembelajaran ya. Iya. Nah, apa yang menjadi tujuan dari sharing kita hari ini? Ya, ketika saya datang untuk sharing, untuk konsultasi dengan Ibu, saya berharap saya bisa mendapatkan solusi gitu terhadap masalah pembelajaran yang saya hadapi dalam kelas itu gitu, terkait keaktifan siswa, kreativitas, dan rasa atau jiwa inovatif siswa gitu. Oke Pak Agus, wah Pak Agus, tujuan yang sangat mulia sebagai seorang pendidik ya. Bagaimana Pak Agus mengharapkan siswa itu aktif, siswa yang memiliki kreativitas dan inovasi dalam belajarnya. Oke Pak Agus, menurut Pak Agus sendiri, kalau Pak Agus melihat pada saat proses pembelajaran dan mata pelajaran yang Pak Agus ampuh, nah keaktifan siswa itu masuk pada level berapa? Ya, kalau yang saya amati itu dalam pembelajaran saya selama ini Bu, kalau level keaktifan siswa itu misalnya di antara 1 sampai 10, itu siswa berada di level 5, 6 lah seperti itu Bu. Jadi masih kurang seperti itu. Iya. Pak Agus kan mengajar pelajaran produktif ya? Iya Ibu. Oke. Nah, apa kriteria menurut Pak Agus agar siswa-siswi aktif pada saat proses pembelajaran? Ya. Kalau menurut saya kriteria siswa aktif dalam pembelajaran itu bukan pembelajaran bukan hanya satu arah gitu. Jadi hanya saya sebagai guru yang mengajar, siswa mendengarkan, tidak seperti itu. Tetapi siswa aktif itu ketika dalam pembelajaran ada timbal baliknya gitu terhadap pembelajaran dilakukan gitu. Jadi ketika saya memberikan pembelajaran di dalam kelas, siswa bisa bertanya, terus menyampaikan pendapat, bahkan di dalam diskusi di kelompok terlihat gitu bahwa semua siswa itu bisa aktif seperti itu Bu. Ya. Oke Pak Agus, jadi itu yang menjadi kriteria keaktifan siswa bagi Pak Agus ya. Oke Pak Agus, untuk mencapai kriteria yang Pak Agus sudah sharingkan tadi, langkah apa yang Pak Agus akan ambil? Ya, langkah yang saya ambil untuk bisa mengatasi permasalahan saya hadapi ini, pertama saya sharing pada rekan-rekan guru, karena saya yakin rekan-rekan guru juga itu punya permasalahan sama dengan saya gitu. Jadi saya sharing bersama rekan-rekan guru, bahkan juga bersama Ibu sebagai bapak kurikulum, sehingga saya bisa memperoleh informasi bahkan solusi atau kiat-kiat di dalam meningkatkan keaktifan siswa di dalam kelas itu. Bahkan juga dalam waktu dekat akan ada 2 minggu depan akan ada Innos Training, yaitu kegiatan untuk menyusun perangkat
pembelajaran. Nah, di situ juga merupakan waktu yang tepat bagi saya untuk sharing bersama rekan-rekan guru mata pelajaran serta bersama sumber terkait masalah keaktifan siswa di dalam kelas seperti itu. Ya. Oke Pak Agus, dari itu langkah-langkah akan Pak Agus capai akan diambil ya. Ya Pak Agus, salah satunya tadi Pak Agus katakan ada pelaksanaan IHT, ya, pembuatan modul ajar, di mana pembuatan modul ajar itu dapat dilakukan, kemudian akan dilaksanakan supervisi ya. Ya. Oke Pak Agus, nanti saya akan melakukan observasi terhadap perangkat pembelajaran Pak Agus. Apakah Pak Agus ada membawa modul ajarnya? Iya, itulah saya bawa Ibu, bisa Ibu lihat perangkat pembelajaran saya seperti apa, ada masukan-masukan yang diberikan kepada saya terkait modul ajar yang saya buat Ibu. Oh oke. Pak Agus mengajar agribisnis tanaman buah ya? Iya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran yang Pak Agus ambil pada elemen ke-9 ini yang akan dilakukan observasi itu apa Pak Agus? Ini kan berkaitan dengan perlakuan khusus. Ya, elemen 9 tentang perlakuan khusus. Tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan kepada peserta didik itu adalah siswa mampu melaksanakan perlakuan khusus, yaitu pemangkasan tanaman buah secara konvensional atau secara modern seperti itu. Oh ya, berarti pembelajaran itu dilaksanakan dalam bentuk praktek ya Pak Agus? Iya Ibu. Oke Pak Agus, jadi itu yang akan Pak Agus lakukan. Kemudian area pengembangan apa yang Pak Agus akan lakukan begitu untuk proses pembelajaran ini agribisnis tanaman buah? Iya, untuk pengembangan Good morning everybody. Sit down please. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Sebelum kita memulai seluruh kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak Guru meminta salah satu dari kalian untuk memimpin kita di dalam doa pagi hari ini. Fotosintesis dapat berlangsung dengan baik, dan yang berikutnya adalah mengontrol pertumbuhan laju tanaman dan untuk mendapatkan kerangka pohon yang kuat. Oke. Manfaat pemangkasan. Ada yang bisa di antara kalian? Ya? Manfaat pemangkasan. Oke, ini ada beberapa manfaat pemangkasan di sini. Ya, ini ada 6. Yang pertama yaitu mengatur dan mengarahkan pertumbuhan. Yang kedua, pemangkasan dilakukan karena kita menghendaki ketinggian tertentu. Yang ketiga, merangsang pertumbuhan bunga dan buah. Yang keempat, menyelamatkan tanaman yang terserang penyakit akibat jamur, bakteri atau virus yang menular. Yang kelima, menyuburkan dan menyehatkan tanaman. Dan yang terakhir, memperpanjang usia sekaligus meremajakan tanaman. Ya, ini kita akan masuk di dalam materi jenis-jenis pemangkasan. Guru akan membagikan materi tentang jenis-jenis pemangkasan. Ya, oh ya, ini langsung saja Pak Guru bagi dalam kelompok untuk mempelajari materi tentang jenis-jenis pemangkasan ini. Ya, silakan berdiskusi di dalam kelompok.
Silakan pelajari materi yang ada di situ sambil memperhatikan juga di layar, di materi yang Pak Guru bagikan di situ sudah ada, yang Pak Guru tampilkan di depan juga sudah tentang jenis-jenis pemangkasan. Silakan pelajari materi itu, dan di lembar kerja yang pertama itu permintaannya adalah menyebutkan jenis-jenis pemangkasan terhadap kondisi tanaman yang ada, begitu. Misalnya di situ coba perhatikan di lembar kerja yang pertama. Itu di lembar kerja yang pertama, itu ada beberapa pertanyaan di situ yang perlu kalian jawab. Itu terhadap tujuan atau kondisi tanaman. Nah, di situ ada jenis pemangkasan apa, membentuk kerangka pohon, berarti itu menggunakan jenis pemangkasan apa, itu tujuannya seperti itu. Silakan isi lembar kerja yang dibagikan, diskusikan bersama temanmu, dan pelajari materi yang ada yang sudah Pak Guru juga bagikan tadi. Silakan. Setelah itu kita akan keluar untuk melakukan praktek tentang pemangkasan. Silakan berdiskusi dulu bersama temanmu di situ. Minimal maksimal 30 menit kamu berdiskusi di situ. Pada saat ini kita sudah ada di lingkungan sekolah, kita di luar kelas, yaitu kita akan melakukan kegiatan praktek pemangkasan pada tanaman jeruk. Ini ada kelompok 1, di situ ada kelompok 2, itu ya. Jadi yang pertama yang melakukan praktek ini adalah kelompok 1. Jadi silakan kelompok 1 untuk melakukan praktek berdasarkan panduan yang ada di situ di lembar kerja yang kedua. Silakan melakukan praktek, Pak Guru akan mengamati, dan nanti setelah praktek kalian akan membuat laporan tentang apa yang kalian lakukan di sini, gitu ya, kegiatan praktek pemangkasan yang kalian lakukan di sini, gitu. Silakan untuk kelompok 1 baca lembar kerjanya, terus amati bagian tanaman, yang bagian apa yang perlu dipangkas di situ, gitu. Silakan. Oke. Sambil nanti kalian ingat dan menulis kembali apa yang telah kalian lakukan di sini, gitu, tentang kegiatan praktek pemangkasan pada tanaman jeruk ini. Bagian apa yang kamu pangkas? Ya. Ya, sambil kamu omong juga tidak apa-apa, menjelaskan ke temanmu kenapa itu dipotong begitu, kenapa itu dipangkas. Nah. Dipotong karena sumatis dan daun kuning. Iya. Oke. Terus masih ada yang perlu dipangkas dari kelompok 1? Nah,
Iya. Itu nanti apa yang kamu pangkas itu dipegang itu sebagai bukti apa kamu melakukan pemangkasan gitu. Terus alasannya kenapa dipangkas itu nanti gitu. Waktu kamu presentasi nanti. Ya. Oke? Jadi baik kami sedang melakukan pemangkasan jeruk citrus. Iya. Dan Ini dari yang- kelompok 2, silakan. Berdasarkan panduan yang ada di lembar kerja kalian, silakan. Daunnya dipangkas karena terkena penyakit. Iya, lanjut. Dan Masih ada yang perlu dipangkas? ini batang yang sudah dipatah jadi dikeluarkan. Oh iya, oke. Masih ada bagian tanaman yang perlu dipangkas? Dan daun yang sudah Oke, daun yang sudah. Iya. Apa nih? Daun yang sudah apa nih? Menguning. iya, Oke. Terus. Oke. Mungkin masih ada yang perlu kalian pangkas? Bagian tanaman jeruk ini? Oke, itu silakan perhatikan nanti menjadi bahan kalian untuk presentasi. Bagian-bagian itu menjadi bukti bagian dari tanaman jeruk yang kamu pangkas. Nanti silakan presentasi kenapa itu dipangkas, alasannya seperti apa, gitu ya. Itu. Oke. Kita akan lanjut di kelompok berikutnya. Lanjut ke kelompok 3. Ini pada saat ini mereka akan melakukan pemangkasan pada tanaman kopi di situ ya. Silakan kelompok 3. Kelompok 3. Kira-kira bagian mana dari tanaman kopi yang perlu dipangkas di situ? Silakan baca berdasarkan petunjuk dari LK yang dibagikan, terus cari bagian tanaman kopi yang perlu dipangkas. Silakan. Nah. Oke. Iya, nanti hasil pangkasanmu itu perhatikan supaya itu alasan kenapa dipangkas. Nanti waktu kamu presentasi itu disampaikan gitu. Kenapa alasannya itu dipangkas yang itu. Iya. Terus mungkin masih ada di samping situ yang tanaman satunya masih ada 2. Kira-kira apa yang perlu dipangkas di situ? Oke, masih ada yang perlu dipangkas dari tanaman kopi menurut kelompok 3? Tidak ada lagi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Salve, Namo Buddhaya. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Francisca Rena, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Luli. Dan hari ini saya ditemani oleh Pak Agus lalu pada SPD GR, guru mata pelajaran produktif pertanian, yaitu mata pelajaran agribisnis tanaman buah, sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Selamat pagi dan shalom Pak Agus. Bapak Ibu, shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa, puji Tuhan, baik. Ya, baik Pak Agus. Dan puji Tuhan kali ini juga saya didampingi oleh Bapak Nono Lasara SE sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Shalom, apa kabar Bapak? Shalom, kabar baik Ibu. Ya, terima kasih Bapak. Baik, Pak Agus. Pada percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada Pak Agus sehubungan dengan jalannya proses pembelajaran yang telah dilakukan di kelas, yang bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran yang telah Pak Agus lakukan,
Dan untuk itu pertanyaan pertama yang saya ingin tanyakan kepada Pak Agus, bagaimana perasaan Pak Agus sehubungan dengan berjalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Baik, terima kasih Bu. Sesuai dengan kegiatan observasi kelas yang sudah bulan kemarin, itu merupakan pengalaman pertama bagi saya, tetapi ya sedikit ini tegang tidak kelas, tetapi sudah terbiasa gitu. Sudah awalnya tegang, tapi setelah berjalan waktu sudah terbiasa ketika melakukan kegiatan belajar di dalam kelas. Ya, baik Pak Agus, ya puji Tuhan ya kalau pembelajaran yang kemarin itu sudah berjalan dengan baik. Dan bagaimana menurut Pak Agus ya, pengembangan apa yang dilakukan di dalam kelas pada saat melakukan tahapan-tahapan pembelajaran yang dilakukan? Ya, untuk tahapan-tahapan yang saya lakukan ketika melakukan pembelajaran, yang pertama saya menyusun perangkat pembelajaran untuk dipakai dalam kelas. Setelah itu pengembangan yang saya lakukan ya, terdiri dari dua kegiatan pengembangan, yaitu bagaimana melihat pengetahuan siswa, juga kegiatan praktik siswa gitu, keterampilan siswa. Jadi dilihat dari kegiatan mereka praktik melakukan pemangkasan tanaman buah. Ya, baik Pak Agus. Jadi area perkembangan itu berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilannya. Nah, menurut Pak Agus, pengembangan yang sudah disampaikan tadi itu apakah sudah berhasil diterapkan di dalam kelas atau tidak? Ya, menurut saya kemarin kegiatan pembelajaran yang saya terapkan di dalam kelas itu sudah berjalan dengan baik, tapi mungkin masih ada kekurangan yang saya rasakan ketika melakukan pembelajaran di dalam kelas kemarin Bu. Ya. Baik, jadi sudah dilaksanakan dengan baik dan berjalan sesuai dengan apa yang Pak Agus harapkan ya. Tapi tadi saya mendengar bahwa masih ada beberapa kekurangan atau mungkin kendala yang Pak Agus hadapi dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Ya, kekurangan atau hambatan yang saya alami di dalam kelas mungkin juga dialami oleh teman-teman saya atau rekan-rekan guru yang melakukan pembelajaran di dalam kelas seperti itu, mana di dalam kegiatan pembelajaran itu sudah ada diskusi kelompok, terus ada kegiatan praktek di dalam yang saya bagi dalam bentuk kelompok, tetapi masih ada beberapa siswa juga yang terlihat kurang aktif seperti itu. Oh ya, jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam diskusi kelompok ya Pak Agus. Ya. Nah, apakah siswa itu kurang aktifnya itu karena tergantung pada temannya? Ya, ya seperti itu Bu. Jadi kebanyakan beberapa siswa ini juga masih tergantung pada temannya seperti itu, sehingga terlihat masih kurang aktif di dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kalau untuk bagaimana siswa tadi yang kurang aktif itu agar mereka terlibat dalam diskusi, kira-kira apa yang harus Pak Agus lakukan agar siswa tidak pasif atau hanya mengandalkan temannya? Ya, persoalan atau permasalahan yang terjadi kemarin saya amati dari siswa kurang aktif ini dipengaruhi di dalam saya membagi kelompok itu terlalu banyak gitu anggota kelompoknya gitu, sehingga mungkin karena banyaknya anggota kelompok sehingga